Oh, cari guys. Nanas. Oke Mas Bro, kali ini kita akan berburu ikan ke Provinsi Amazon Sungai Kalang Anyar dengan menggunakan kapal mabur milik paman kita menuju ke spot tersebut. Karena menurut radar pesawat yang kita terbangkan, lokasi tersebut banyak terdapat ikan bandeng cabut duri berkeliaran. Dengan ditemani pramugari yang cantik dan menawan, akhirnya kita bisa landing dengan aman. Lalu kita copot sabuk pengaman agar bisa kenalan dengan pramugari di depan. Dan bisa kita ajak Mbolang untuk cari ikan. Tapi sayang dia menolak dengan senyuman yang menghanyutkan. Dan dengan berat hati akhirnya, kita putuskan meskipun belum jadian. Hahaha, mantap kan Mas Bro? Oke Mas Bro, biar tidak kemalaman kita lanjutkan perjalanan. Dengan menggunakan kereta kencono boncengan tigo karo konco-konco. Kita gaspol remblong lewat jalur mbobol-mbobol, agar tidak ditilang Pak Pol yang sedang patrol. Dan akhirnya, kita sampai ke lokasi perburuan. Tanpa menunggu fajar menyerang, langsung saja kita siapkan beranjang peninggalan Kerajaan Mataram. Dan dengan menggunakan insting dan feeling, kita turunkan beranjang atau anco ke titik spot potensial yang menjanjikan. Dan dengan teknik spot fishing sambil nungging, Joki Cao tarik anco dengan perlahan, dan akhirnya kita pun mendapatkan sambaran. Strike Mas Bro! Tanpa ada perlawanan, akhirnya satu ekor ikan belanak ukuran lumayan bisa kita naikkan. Mantap Mas Bro, Anco Mania, Mak, Jrot. Semenit kemudian Joki Cao tarik beranjang dengan satu tangan sambil rokokan. Dan lagi-lagi, kita dapatkan ikan belana ukuran sedang yang layak masuk penggorengan. Dan tanpa ada perlawanan, akhirnya ikan bisa kita naikkan. Mantap Mas Bro, Anco Mania, Mak, Jrot. Dan tiba-tiba, kita mendapatkan kesialan yang menjengkelkan. Tanpa ada peringatan, kita dapatkan sesuatu yang sangat menyebalkan. Bikin Joki Cao gregetan. Jancuk! Kontil! Malah melintir nang jaring! Sabar Mas Bro. Mungkin ularnya pengen dijadikan lauk mukbang, makanya dia ikutan masuk dalam beranjang yang kita pasang. Dan biar ular tidak makin melintir dalam beranjang, terpaksa kita gunakan tenaga dalam sasetan agar ular bisa kami lumpuhkan. Mantap Mas Bro, Anco Mania, Mak, Jrot. Dan biar hati tidak berdebar kencang, kita putuskan untuk ngopi sebentar biar sedikit tenang. Nanas. Sejurus kemudian kita tarik beranjang sambil gregetan, karena lagi dan lagi, kesialan masih datang menghadang. Jiancuk, goblok oleh ulo mane. Hahaha, bener-bener di luar nalar Mas Bro. Kali ini kita dapatkan satu ekor ikan bandeng ukuran telong nyari, dan ditambah satu ekor ular yang melintir di jaring seukuran lengan bayi. Dan benar-benar bikin emosi Mas Bro. Semalam kemudian, Joki Cao mendapatkan sambaran, dan dengan tangan di atas dan kepala sedikit digoyang, dia tarik joran sambil dangdutan. Strike Mas Bro! Dengan sedikit perlawanan ikan menolak untuk kita naikkan. Tapi dengan kekuatan dalam sasetan bungkusan 500-an, akhirnya ikan bisa kita amankan. Mantap Mas Bro, Anco Mania, Mak, Jrot. Biarpun ikan yang kita dapatkan tidak terlalu besar, akan tetapi ini sudah bisa dijadikan lauk makan malam. Lumayan, buat tambahan Mas Bro.
Lagi dan lagi kita mendapatkan sambaran yang mengejutkan. Triple strike, Mas Bro. Kali ini bukan hanya satu yang kita dapatkan, melainkan banyak ular yang melintir di dalam beranjang. Jian Chow kajur jarengku, double kabetel-gatel. Tenang-tenang Mas Bro, kita masih ada sedikit keberuntungan. Satu ekor ikan belana ikutan masuk ke dalam anco yang sudah berlubang karena ular sialan itu tadi Mas Bro. Lumayan kan Mas Bro? Bisa dijadikan lauk liwetan. Karena jaring sudah banyak yang berlubang, dan hasil juga sudah cukup lumayan, ditambah lagi perut sudah sangat keroncongan kompilasi dangdutan. Langsung saja kita eksekusi ikan dengan sajam bekas preman malak janda pirang yang lagi belanja di pasar. Kita pinjam sebentar untuk ngupas kulit ikan biar mulus dan merangsang saat di dalam penggorengan. Lalu dengan piring bekas penjajah perang Vietnam, kita cuci ikan dengan air merek isi ulang. Setelah itu kita siapkan perbumbuhan resep dari peninggalan nenek moyang yang sudah modar. Lalu kita panaskan kuali rombengan ditambah dengan minyak kecerutan sisa Chef Juna masak di lomba Agustusan. Hahaha, sangar kan? Setelah itu kita masukkan ramuan, ditambah dengan organ dalam ikan bandeng yang menggelikan, karena sayang kalau dibuang. Karena kita ini sedikit titisan kaum cerongoan yang intelektual. Lalu kalian tambahkan asin-asinan dan kalian goyang dengan kencang. Dan akhirnya matang. Gampang kan? Untuk menu kedua, juga sama gampang Mas Bro. Kalian masukkan minyak kecerutan bekas Chef Renata masak di arisan mingguan. Lalu kalian masukkan resep dari tinggalan kerajaan Mataram. Setelah itu kalian taburkan bubuk pewarna kuning keemasan pinjam dari pelukis terkenal. Dan kalian campurkan dengan air mineral merek isi ulang harga 1000-an. Jangan lupa juga kalian goyang perlahan. Lalu kalian campur dengan micin penyerdas anak bangsawan. Dan kalian tunggu sebentar, sampai air begujul kepanasan. Setelah itu kalian masukkan ikan. Jika perlu kalian bisa campurkan ular yang tadi melintir di beranjang. Dan setelah semua sudah masuk ke dalam wajan rombeingan, terakhir kalian masukkan belimbing asam yang mengejutkan seperti ketiak janda pirang yang keringatan. Lalu kalian tutup sebentar dengan piring bekas perang Vietnam, agar terasa nikmat saat matang. Dan setelah sudah terlihat keringatan, kalian buka pelan-pelan. Dan akhirnya, matang. Gampang kan? Karena air liur sudah menetes sembarangan, langsung saja kita bagikan nasi liwetan yang sedikit kegosongan agar tidak rebutan. Lalu kita ambil lauk asam-asam bandeng dan tumis organ dalam jeruan ikan yang menjijikkan. Dijamin Chef Arnold pasti ketagihan dan minta untuk dimasakkan ulang. Mantap kan? Gimana Chef Arnold seasoningnya? Mantap kan? Mantap. Oh, mekungkung juga bandengnya. Gimana Chef Juna garlicnya, apa sudah terasa mantap? Yes. Tapi untuk rasanya aki-aki nang kalau bapak resep memang bawang sabang. Langsung aja. Meskipun dengan lauk yang sederhana, pelan-pelan kita menikmati hidangan mukbang dengan rasa kebersamaan ikatan persaudaraan yang mengharukan. Sesuap demi sesuap kita habiskan tanpa tersisa hingga tetes kuah terakhir. Mantap kan Mas Bro? Karena cuaca mulai tidak bersahabat, akhirnya kami putuskan untuk bergegas pulang. Sebelum badai datang menyerang membawa air hujan dalam gelapnya malam. Dan dengan menggunakan jas hujan kresek 5.000-an, kita melangkah pulang karena angin yang sangat kencang sudah menyerang. Oke Mas Bro, kita pulang duluan ya, besok kita lanjutkan bolangnya lagi. Oke Mas Bro, Ancho Mania, Mak Trot.